Pemirsa, suasana konferensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO di Jenewa ricuh saat diplomat Zionis Israel Walid Gatban berusaha menyampaikan pidatonya. Procedure was infected. To accept an infected procedure that was taken. Aksi protes dari sejumlah delegasi membuat pidato diplomat penjajah Israel Walid Gatban tidak dapat diselesaikan hingga akhir. Menteri dari beberapa negara, perwakilan serikat pekerja, dan pengusaha secara serentak memukul meja sebagai penolakan ketika pejabat teroris Israel ini berbicara. Penjajah Israel diketahui telah melakukan sejumlah kejahatan perang terhadap warga Palestina sejak tahun 1948 hingga sekarang. Pemirsa, Zionis Israel kembali menyerang Gaza, Palestina. Akibat serangan itu, 1 orang meninggal dunia dan 15 orang dilaporkan terluka. Kepanikan terjadi saat orang-orang berusaha menyelamatkan rekannya usai diserang Israel. Serangan drone Israel terjadi di pengungsian Gaza di Jalan Al-Rashid, bagian barat Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. 15 orang dilaporkan terluka. Pasca serangan, sejumlah korban tergeletak di jalan sebelum akhirnya dievakuasi oleh warga dan petugas medis menggunakan ambulans dan kendaraan lainnya. Serangan Israel ini merupakan bagian dari kebijakan pembunuhan serta pembantaian yang dilakukan Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Keluarga dan kerabat warga Palestina yang meninggal dunia tak kuasa menahan tangis mengetahui orang yang mereka kasihi sudah meninggal dunia. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Shobaki dalam penggerebekan di kediamannya di Hebron, tepi barat. Penangkapan tersebut mendapat daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat, dan menangkap Dr. Bilal Al-Shobaki. Bilal Al-Shobaki diketahui merupakan kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah ini. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Zionis Israel terlihat mengepung kediaman Al-Shobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan ini disebut disertai dengan tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap Shobaki. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Israel mengenai alasan penangkapan. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar sejumlah lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Mughayir, Ramallah. Aksi ini sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah, serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal Israel mendapat perlindungan dari tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Petugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah oleh tentara Zionis. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga di Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapat hanyalah reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka.
Dengan tangan kosong mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel. Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah rumah milik keluarga Zurub di Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar memicu kebakaran hebat dan menghancurkan bangunan di sekitar lokasi ledakan. Detik-detik serangan udara Israel terekam saat menghantam rumah milik keluarga Zurub di Camp Hai Al-Salam, kawasan Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Ledakan besar langsung memicu kobaran api dan asap yang membumbung tinggi. Asap tebal pun terlihat menyelimuti area permukiman sesaat setelah serangan terjadi. Rumah yang menjadi sasaran serangan hancur lebur. Puing-puing bangunan berserakan dan menutupi sebagian area di sekitar lokasi ledakan. Dampak ledakan juga menyebabkan sejumlah kendaraan di sekitar lokasi terbakar. Api melalap badan kendaraan hingga menyisakan rangka yang hangus. Petugas pertahanan sipil bersama warga setempat kemudian menyisir reruntuhan untuk mencari dan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun di bawah puing bangunan. Sejumlah ambulans dan mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kejadian.